Harta amanah Soekarno sudah bisa dicairkan. Sejak wafatnya Bung Karno, harta amanah Soekarno selalu diperbincangkan, diburu, dan diusahakan untuk dicairkan oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan mistis, terpelajar, rakyat jelata, hingga pejabat, baik dalam maupun luar negeri. Kebanyakan dari para pemburu harta amanah Soekarno yang berupaya melakukan pencairan dan pencairan harta amanah Soekarno dan dana revolusi selalu berdalih untuk melunasi hutang negara dan memakmurkan rakyat. Walau telah banyak yang menjadi korban penipuan hingga jatuh miskin, kehilangan harta benda atau kehilangan waktu yang berharga karena menunggu dalam kesia-siaan. Namun sampai saat ini, harta amanah Soekarno belum berhasil dicairkan. Masih banyak yang percaya, namun tak sedikit pula yang meragukannya. Dan sampai sekarang, kebenaran dan keberadaan harta amanah Soekarno masih tetap menjadi misteri bangsa Indonesia. Misteri asal-usul harta amanah Soekarno sampai saat ini dipercaya bermula dari pertemuan pada tahun 1906 antara Soekarno dengan tokoh Sumpah Pemuda Dewasdeker, Sutomo, Raden Adipati, Tirtokusumo, dan Pangeran Aryo Nototirejo. Pertemuan itu atas prakarsa Dewasdeker. Dari hasil pertemuan tercetus Ikrar Raja-Raja Nusantara. Pada pertemuan itu pula Raden Maswardi Suryatiningrat dan Raden Umar Said Cokro Aminoto menekankan pentingnya menempatkan sikap nasionalisme di atas segalanya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Kemudian dengan sukarela para raja di Nusantara menyumbangkan kekayaan mereka. Harta tersebut dinamakan dana perjuangan atau dana amanah. Harta amanah dan lebih dikenal masyarakat sebagai harta amanah Soekarno yang sebagian digunakan untuk perjuangan kemerdekaan dan sebagian lagi disimpan di bank luar negeri. Setelah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, dana revolusi dihimpun kembali berdasar Perpu nomor 19 tahun 1960 yang mewajibkan semua perusahaan negara dan bekas perusahaan Belanda yang dinasionalisasi menyetorkan keuntungannya sebesar 5%, di mana besarnya dana revolusi hanya sebagian kecil dari harta amanah Soekarno. Dikabarkan jumlah harta amanah Soekarno yang jauh lebih besar dikabarkan ada dan tercatat pada perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement, Geneva pada 14 November 1963 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di Hotel Hilton Geneva. Perjanjian itu juga disaksikan oleh tokoh negara Swiss William Fokker sebagai kelanjutan mau yang disepakati pada tahun 1961. Harta amanah tersebut merupakan simpanan harta kekayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang disimpan di The Javasche Bank yang merupakan cikal bakal Bank Indonesia pada masa Hindia Belanda. Dengan alasan keamanan, maka atas instruksi pemerintah Belanda, harta amanah itu diboyong ke Belanda. Namun karena terjadi Perang Dunia Pertama, Nazi Jerman dan sekutunya memenangkan peperangan dan menguasai Belanda, maka harta amanah tersebut dibawa ke Jerman. Pada Perang Dunia Kedua, Nazi dikalahkan oleh sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Maka kemudian harta amanah warisan raja-raja Nusantara dibawa ke Amerika Serikat sebagai rampasan perang dan digunakan untuk pembangunan kembali Amerika Serikat yang ekonominya porak-poranda karena perang. Atas dasar kabar tersebut, maka Bung Karno selaku Presiden Republik Indonesia kala itu melakukan upaya penelusuran dan diplomasi hingga ditandatanganinya perjanjian The Green Memorial Agreement. Pihak Amerika yang diwakili John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat saat itu, mengakui harta amanah rakyat Indonesia berupa 57.000 ton emas murni. Dikabarkan jumlah tersebut hanya setengah dari jumlah harta amanah
yang sebenarnya yang terdiri dari 17 paket. Namun pihak Amerika Serikat tetap mengabaikan pengembalian harta amanah kepada Indonesia. Presiden Soekarno dari pihak Republik Indonesia menerima penyerahan harta amanah berupa emas batangan dari Amerika Serikat dalam bentuk sewa kolateral. Harta amanah Soekarno tersebut oleh pihak Amerika Serikat dijadikan modal untuk mendirikan The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, dan membangun perekonomian Amerika Serikat yang morat-marit karena Perang Dunia. Bagian lain dari perjanjian yang tidak dipublikasikan disebutkan bahwa atas penggunaan kolateral tersebut, Amerika Serikat ataupun negara mana saja yang menggunakan kolateral tersebut berkewajiban membayar fee sebesar 2,5% per tahun. Sedangkan operasional dan pengaturan harta amanah Soekarno yang digunakan diatur oleh pemerintah Swiss melalui United Bank of Switzerland dan dibayarkan dalam akun The Heritage Foundation. Dalam hal ini, apabila harta amanah Soekarno akan dicairkan, pencairannya hanya dapat dilakukan oleh Bung Karno sendiri atas persetujuan Paus di Vatikan. Sedangkan jatuh tempo perjanjian ditetapkan pada tanggal 21 November 1965 sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut. Bagian lain dari perjanjian adalah diperbolehkannya perusahaan Amerika Serikat melakukan penambangan mineral minyak dan gas di Indonesia dengan syarat hasil tambang tidak diperbolehkan dibawa keluar wilayah Indonesia. Jika dilanggar, maka perjanjian dianggap batal. Selain perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement, bukti-bukti harta amanah Soekarno lainnya adalah adanya kesepakatan perjanjian penambangan Tembagapura, diketahui sebagai tambang emas terbesar di dunia yang dikelola Freeport Indonesia, merupakan perjanjian kerjasama antara Pertamina dengan Pan American Indonesian Oil Company. Hal tersebut dapat terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13/1963 pada 28 November 1963 dan Undang-Undang Nomor 14/1963 tentang pengesahan perjanjian karya antara PN Pertamina dengan PT Saltek Indonesia dan California Asiatic Oil Company Kalasiatic, Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO), serta disepakatnya kerjasama antara PN Pertamina dengan PT Stanfast Indonesia, perusahaan negara pertambangan minyak dan gas nasional, dengan PT Shell Indonesia pada tanggal yang sama, 28 November 1963, atau beberapa hari setelah ditandatanganinya The Green Hilton Memorial Agreement tanggal 14 November 1963, merupakan dalil kebenaran kesepakatan tersebut.